sobat, selamat datang lagi di channel Adatim. Di topik kali ini saya akan membahas tentang cara kerja yang salah. Seringkali kita mengalami pekerjaan yang salah, yang mengakibatkan kesalahan kerja ini kita seringkali kecewa dari pekerjaan kita. Kita seringkali pusing dengan pekerjaan kita yang salah, dan kita seringkali terjerumus dalam jurang yang paling bawah itu akibat dari kesalahan kita. Dan di topik kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kita salah bekerja. Simak penjelasannya setelah yang berikut ini. Saudara-saudaraku sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa kita ini sering mengalami kesalahan atau terkadang kita mengalami kesalahan. Salah sekali itu wajar, kalau salah berkali-kali itu kurang ajar. Nah, faktor apa saja yang menyebabkan kita selalu salah? Itu yang pertamanya yaitu tentang faktor pendidikan. Orang tidak tahu karena bodoh. Orang tidak tahu karena orang tersebut tidak mengenyam pendidikan, baik itu pendidikan formal ataupun pendidikan non formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan sekolah, entah itu sekolah TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Penting sekali bagi kita untuk selalu menimba ilmu di bidang pendidikan formal, karena supaya kita tidak tertinggal jauh sama orang lain, supaya kita bisa bersaing di bidang pendidikan. Nah, orang yang bekerja tanpa ilmu itu orang tersebut pasti salah. Kenapa salah? Karena orang itu tidak tahu. Saya kasih contoh orang yang tidak belajar menulis. Orang tersebut kalau disuruh nulis pasti salah karena dia tidak belajar. Orang tersebut kalau disuruh baca itu pasti salah karena orang tersebut tidak belajar membaca. Nah, faktor inilah yang harus kita geluti dan harus kita perdalami, bahwa pendidikan ini adalah sangat penting bagi kita. Tentunya kita sebagai orang tua harus bisa menyekolahkan anak, kasih pendidikan yang terbaik kepada anak. Biar apa? Biar anak kita itu menjadi pintar. Anak yang pintar itu nantinya akan benar. Anak yang benar dan pintar nantinya akan sukses. Orang sukses itu orang yang benar dan pintar. Nah, bagi kita yang sudah melakukan kesalahan-kesalahan, kita tinggal menyikapinya dengan mengambil satu pelajaran, bahwa kesalahan tersebut jangan sampai diulang lagi. Itu diantaranya faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kita sering melakukan kesalahan. Faktor yang keduanya itu dari pendengaran. Kita sering sekali atau seseorang pendengarannya itu terganggu, maka seseorang akan salah. Contoh, kalau di pedagang jualan es teh misalnya, pembeli yang memesan, "Mas, es teh," dia salah pendengaran, yang dibikinnya malah teh hangat. Nah, disinilah kita harus tahu bahwa pendengaran juga bisa mengakibatkan kita kesalahan. Tentunya bagaimana sikap kita? Kita harus bisa menjaga telinga kita supaya telinga kita selalu sehat, selalu oke pendengarannya. Di antaranya jangan terlalu menyetel musik secara kencang-kencang, dan itu akan merusak gendang telinga kita nantinya. Dan tentunya kalau sudah terlanjur rusak, ya saya sarankan untuk diperiksa ke THT, ya, ke THT, dokter spesialis THT, karena dengan begitu kita nanti akan bagus pendengarannya, akan jernih kembali. Dan tentunya ini perlu dirawat siapapun itu. Karena apa? Karena faktor pendengaran pun adalah penting sekali buat kita. Orang yang sudah tua banget itu kadang pendengarannya itu kurang. Nah, di situ pasti ada kesalahan. Oke, kalau disuruh tugas itu pasti kesalahan karena pendengarannya kurang. Tentunya
Bukan hanya pendengaran, penglihatan pun kita harus normal, harus tetap bagus, jernih. Ya tentunya kita jangan terlalu banyak melihat HP kalau anak kecil. Ya saya sarankan kalau terlalu banyak, karena radiasi dari cahaya HP itu sangatlah fatal bagi anak kecil. Bagi orang tua kita harus bisa menjaga anak kita supaya pendengarannya dan penglihatannya selalu oke. Nah itu diantaranya faktor yang kedua. Dan faktor yang ketiga adalah faktor emosi. Seringkali seseorang berbuat emosi, mudah marah dan mudah meluapkan isi hatinya. Itu orang tersebut sering salah. Itu sering salah karena apa? Karena dengan menentukan sesuatu atau menentukan sikap dan menentukan perilaku dengan marah, dengan emosi, itu tidak akan menghasilkan hal yang positif karena dari modal negatif. Makanya saya sarankan bagi Anda yang suka marah-marah, bagi Anda yang sedikit-sedikit marah, mohon ditenangkan. Karena dengan tenang diri kita itu akan tenang juga pikiran kita. Dan tentunya dengan menenangkan diri kita, setidaknya kita bisa meminimalisir kesalahan kita. Dan tadinya banyak, ya minimal sedikit lah. Dan ini positif, benar nggak saudara? Ini positif, oke. Karena kalau faktor-faktor ini kita perdalami, maka kita nanti suatu saat akan bahagia dan akan dipandang oleh semua orang. Semua orang pasti berpendapat bahwa orang yang baik itu tetap bagus, orang yang pemarah itu tidak bagus, ya oke. Dan bukan hanya itu dampaknya, bukan hanya kesalahan yang akan kita dapat, bahkan kita akan semakin cepat tua, ya cepat tua. Jangan sampai kita cepat tua, umur muda tapi cepat tua karena kita sering marah-marah. Tenang dulu, apa dulu masalahnya, jangan marah dulu. Nah seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah seseorang sering melakukan kesalahan, yaitu tentang faktor pengalaman. Orang yang tidak berpengalaman terjun di bidang usaha A misalnya, orang tersebut tidak punya pengalaman, maka orang tersebut akan rentan sekali dan sangat dekat sekali dengan kesalahan karena orang tersebut tidak berpengalaman. Alangkah lebih baiknya kalau kita mengasih satu tugas, satu pekerjaan kepada seseorang, cari orang-orang yang sudah berpengalaman, karena itu nanti akan mendapatkan baik dan kita tidak akan repot nanti mengurusnya. Oke, mungkin begitu saja. Mudah-mudahan dengan adanya video ini setidaknya saya bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan Anda, baik itu kesalahan kecil, kesalahan sedang, ataupun kesalahan yang besar. Terima kasih kepada semuanya, dan jika Anda suka dengan video ini, tolong like ya, tekan like. Dan jika Anda pengen berlangganan, Anda tinggal tekan subscribe. Karena video ini gratis. Anda tinggal nonton. Berikan kebaikan kepada sesama dengan cara menekan subscribe, dan tunggu nanti video-video berikutnya. Oke, terima kasih dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda, dan jangan lupa juga share kepada teman-teman Anda. Siapa tahu teman Anda membutuhkan ilmu ini. Oke, mohon maaf atas segala kekurangannya dan kelebihannya. Salam dari saya, A.A. Teatim.